Mari kita membaca Mazmur ke-23. Kita akan membaca hanya dari 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur 23, 4 sampai ke-5. Saya membaca 1 kali dan saudara-saudara membaca 1 kali. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Semua membaca 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Padamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah semua. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara sekalian, kita telah membicarakan tentang Messianic Psalms daripada pasal kedua, pasal ke-8, pasal ke-16, dan ke-4 adalah pasal ke-23. Di dalam seluruh Messianic Psalms diperkembangkan oleh Roh Kudus yang mengwahyukan penyair-penyair menulis tentang apa yang akan dan pasti terjadi setelah 1000 tahun Daud menulis Mazmur-Mazmur ini. Di dalam zaman 10 abad sebelum terjadinya Kristus inkarnasi, Roh Kudus telah memberikan Daud melihat dengan jelas apa yang akan datang, apa yang pasti terjadi di dalam sejarah. Dan pada waktu ayat yang dari 23 ayat ke-4 muncul satu kalimat, kita langsung mengetahui ini membicarakan tentang kematian Yesus Kristus yang bukan dihentikan dan ditelan oleh kematian, tetapi kematian yang menelan kematian. The death which put all death to death is the death of Jesus Christ. Hanya kematian Kristus yang menelan, menghabisi, dan memberhentikan kuasa kematian dari semua kematian orang. Dan ini tercatat sebagai sesuatu nubuat di dalam Mazmur 23. Saudara-saudara, meskipun aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak merasa takut. Karena Engkau menyertai aku, dan tongkatmu dan gadamu menghibur aku dan membawa aku keluar dari lembah ini. Engkau sediakan hidangan yang limpah bagi aku di depan seteru atau musuhku. Saudara-saudara, siapakah di seluruh sejarah manusia yang pernah masuk ke dalam kematian lalu keluar lagi? Kecuali Yesus Kristus. Yang lain pernah terjadi, dibangkitkan oleh Elias, 1. Dibangkitkan oleh Elisa, 1. Di dalam perjanjian lama. Lalu di dalam perjanjian baru dibangkitkan oleh Paulus, 1. Dibangkitkan oleh Petrus, 1. Di dalam perjanjian baru. Bedanya orang yang dibangkitkan di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru, mereka sudah bangkit, mereka harus mati lagi. Tapi Yesus Kristus setelah mati dan bangkit, dia tidak mati untuk selama-lamanya. Di dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 18, Yesus berkata, aku pernah mati dan aku bangkit pula dan aku hidup untuk selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam sejarah, semua manusia mati dan tidak pernah bangkit lagi. Kecuali Kristus mati, bangkit lagi, dan hidup untuk selama-lamanya. Itu sebab Alkitab berkata, kebangkitan Kristus menjadi contoh, menjadi sesuatu buah sulung daripada semua orang yang dibangkitkan. Christ is the first fruit of all resurrected people. Semua orang suci akan dibangkitkan Tuhan pada akhir zaman, dilambangkan oleh Kristus sebagai yang bangkit pertama di antara semua orang yang mati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada kebangkitan, di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Itulah sebab kita menjadi orang Kristen.
Selalu saya memberitahu kepada saudara keunikan, kelebihan, dan transendensnya agama Kristen dan iman di dalam Kristus yang melampaui semua agama di dalam seluruh dunia. Jikalau kita tidak menangkap ini dan kita tidak mempunyai keyakinan yang tegas bahwa kita mempunyai anugerah Tuhan yang melampaui semua pengertian agama di luar Yesus Kristus, maka kita sia-sia menjadi orang Kristen. We should understand what is the uniqueness, what is the transcendence of the Christian faith above all other religion. Karena di dalam Kristus, rencana Allah, bijaksana Allah, kelimpahan anugerah Allah, semua tersimpan di dalamnya. Dan pada waktu dengan iman kita menggali, kita menikmati semua yang tersimpan di dalam diri Kristus, kita akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Yesus berkata, aku datang memberikan hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada setiap orang yang mengikut aku. Saudara-saudara, Yesus mati dan bangkit. Dan di sini saya mau menunjukkan satu hal yang saya sudah sebut minggu lalu, bahwa di dalam the beginning of 20th century, one of the professor in the Hebrew University yang namanya Dr. Martin Buber, dia membagikan hubungan manusia dengan yang lain di 3 tingkatan. Tingkatan pertama, I and it relationship. Tingkatan kedua, I and him relationship. Tingkatan yang tertinggi, I and thou relationship. Saudara-saudara, hal ini ditemukan oleh Martin Buber dan dia menulis satu buku tidak lebih tebal dari 50 halaman. Tak akhirnya mempengaruhi seluruh dunia di dalam bidang teologi, di dalam bidang filsafat, di dalam bidang psikologi, dan di dalam bidang sosiologi. Saudara-saudara, dan ini disebut sebagai reconstruction of the interpersonal relationship in the universe. Saudara-saudara, sesuatu pembentukan kembali pribadi yang berhubungan dengan pribadi. Jikalau seorang mengatakan kepada engkau, ada seorang perempuan yang cantik, saya akan memperkenalkan dia kepada engkau menjadi pacarmu, dan kalau mungkin besok jadi istrimu. Engkau bilang, siapa itu? Saya ingin tahu. Bolehkah saya lihat fotonya dulu? Lalu orang itu memberikan satu foto kepada engkau. Begitu engkau pegang, begitu lihat satu kali, engkau tertarik. Oh, ini luar biasa. Lalu saudara, mungkinkah buang foto yang cantik itu? Mungkinkah buang foto yang memberi impresi yang berat kepada engkau? Engkau akan simpan baik-baik. Taruh di kantongkah? Atau selipkan di dalam kitab suci kah? Atau taruh di dalam meja tulis kah? Atau engkau selipkan di dalam laci kah? Pokoknya ini foto yang penting. Engkau mulai senang foto itu. Karena foto itu bukan sekedar foto, tapi melambangkan ada sesuatu pribadi yang berada di dunia yang diwakili oleh foto itu. At that time, you build your relationship with it. That I and it. This picture is very important for me. This picture indicates that there is some person behind this paper and she is living. She is existing. Maka engkau mulai senang dengan foto itu. Tetapi cukupkah engkau mempunyai foto seorang gadis yang cantik? No. Engkau mengatakan, please recommend her to me. I want to understand. Introduce her to me. I want to make relationship dengan dia. Maka engkau akhirnya diperkenalkan dan diberikan sesuatu telepon nomor kepada engkau. Engkau mendapatkan nomor telepon, engkau coba telepon kepada dia. Waktu engkau ngomong-ngomong sama dia di dalam telepon, engkau paling takut kalau dia tidak mau terima engkau atau dia menghina engkau. Maka engkau hati-hati memilih istilah yang paling cocok, pakai bahasa yang paling indah, dengan grammar yang paling rapi, lalu dengan sopan sekali bicara sama dia. Lalu dia terima baik engkau. Sesudah terima baik engkau mengatakan, I know her personally. Jadi sekarang dari I it relationship menjadi I her relationship. Saya seorang pribadi, dia seorang pribadi. Saya dan dia sudah mulai kenal, sudah mulai telepon. Apakah itu puas? Tidak puas. Satu hari engkau mengatakan,
Can I invite you to dinner? Bolehkah saya undang engkau makan? Anda dia mengatakan, yes. Bolehkah saya undang engkau ke restoran? Dia mengatakan, yes. Hatimu seperti minum es krim, enak luar biasa. Karena dia sudah mulai menjawab dan mengiyakan engkau. Lalu engkau tanya dia, engkau suka makan apa? I like seafood. Seafood apa? Ikan hiu? Atau udang, kepiting? Oh diam, saya suka itu teripang, saya suka apa? Pokoknya seafood jangan besar-besar. Nah engkau bilang, which restaurant do you want to go? Dia mana saya mau pergi ke nelayan atau mau pergi ke mana? Lalu engkau appoint satu waktu dan ketemu di situ. Atau engkau jemput dia dengan mobil. Waktu dia naik mobilmu, engkau mempunyai perasaan yang berbeda. Ini orang sekarang kenal, senang, dan ingin bergaul dengan aku. Dengan segala sopan, biasanya galak. Tetapi sudah ketemu dia jadi lunak sekali. Ya. Dengan segala tata kerama, biasanya kasar. Sekarang halus sekali. Karena dari I eat menjadi I her. Sekarang you mau menjadikan dia I thou. Aku dan engkau. Lalu engkau berapa kali coba ngomong. Tapi sungkan dan malu. Kenapa malu? Karena sudah senang. Kalau tidak senang sama seorang cewek, ngomongnya kasar pun tidak apa-apa. Tapi kalau sudah senang, mesti halus sekali. Lalu engkau mengatakan, saya ada rahasia yang mau bicara sama kamu. Apa itu? Padahal dia sudah tahu lu mau ngomong apa ya. Tapi engkau sungkan, saya apa? Saya cinta kamu. Waktu mengatakan kalimat itu, dia mengatakan, sudah lama saya tunggu engkau kalimat ini. Engkau, cilaka baru tahu. Lalu mulai hari itu, relationship between you and her is no more I, her. Dari situ waktu engkau mengatakan, I, thou. I and you. Dan kalimat ini menceritakan satu keintiman yang paling mendalam di antara dua pribadi. Martin Buber mengatakan, is God your it? Only a theory to be discussed? Only a topic to be debated? No. God should be Him. Pada waktu engkau mengenal dia, engkau belajar teologi, engkau mengerti dia, sifatnya, hidupnya, kasihnya, kesempatan, dan semua rencana keselamatan yang direncanakan dia. He, I and he relationship sudah dibentuk, sudah cukup? Tidak. Akhirnya engkau menganggap saya perlu bicara sama dia. Sehingga you build up your personal relationship, your God. And God become your you, your thou. I and thou. Waktu saya mengajar Martin Buber 40 tahun yang lalu, di saat saya mengatakan satu kalimat, apakah betul dia bapaknya I and thou relationship? Langsung saya mengatakan no. Martin Buber, he was not the original thinker of the I-thou relationship. He was not the founder and the discoverer of the I-thou relationship interpersonally. Tetapi saya menganggap 3.000 tahun sebelum Martin Buber memperkenalkan I-thou relationship, sudah ada di dalam kitab suci. Perlu engkau mencari dan menemukan I-thou relationship dari Martin Buber, engkau telusuri akhirnya menemukan di dalam Mazmur 23. Sudah ada satu perubahan yang begitu drastis akhirnya sehingga Daud menyebut Tuhan I and thou, bukan I and him. Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen menyebut Allah sebagai dia. Tapi pada waktu engkau berlutut, engkau berdoa, engkau mempunyai satu relasi intim antara pribadimu dengan pribadi Allah, engkau menyebut Allah I and thou. Nah ini terjadi pertama kali di dalam Mazmur 23. Saudara-saudara, ayat pertama, dia adalah gembalaku. Dia menghantar aku kepada pinggir rumput. Dia membawa aku kepada air yang tenang. Dia membangunkan, menyegarkan jiwaku. Dia memimpin aku ke dalam jalan yang benar. Dia. Tetapi pada ayat keempat terbalik sama sekali.
Meskipun aku harus masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak merasa takut. Aku tidak merasa bahaya karena Engkau menyertai saya. You see, the relationship between human being and God now become so intimate, so close, so sweet. And you call your God thou. I and thou. Even I should go through the valley of the shadow of the death, I'm not afraid because you are with me right now. Engkau menyertai aku. Saudara-saudara, sudahkah engkau mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan Allah sehingga engkau menyebut Dia you? You are my God. You are mine. You present yourself and you are with me now. Engkau beserta dengan aku. Kalau engkau sudah sampai di dalam keintiman seperti ini, maka iman itu menjadi iman yang hidup, iman yang sangat-sangat manis, iman yang sangat-sangat intim, iman yang sangat-sangat berharga. Karena Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara sekalian, kita semua memerlukan seorang engkau yang penting. Pada waktu kita pertama kali pacaran, kita kira itulah engkau yang diperlukan oleh aku. Tapi setelah dia marah, dia pergi, dia membuang engkau, engkau baru tahu dia bukan milikmu selama-lamanya. Engkau ganti pacar, sampai akhirnya menemukan seorang yang paling cocok dengan engkau. Lalu engkau mengatakan, you are my thou. Engkau mulai berpacaran dengan dia, lalu janji nikah dengan dia, lalu dia mendampingi engkau mungkin berpuluh-puluh tahun. Saudara, baru intim, baru mendapatkan istri yang baik, tidak lama satu meninggal. Yang ditinggal itu tidak ada thou lagi, tidak ada sesuatu lagi. Engkau menganggap anak itu menjadi penghiburanmu, menjadi objek daripada relasimu. Engkau membesarkan dia. Pada waktu dia besar, akhirnya dia mengatakan, Papa, aku tidak mau sama kamu, aku mau sama pacar. Mulai engkau patah hati lagi. Anak sekarang bukan menginginkan aku hubung terus dengan dia, karena dia sudah besar, dia sudah dewasa, dia toh mesti menikah. Maka ayah ibu dengan susah hati, dengan sedih melepaskan anaknya pergi pacar sama orang lain dan sendiri menjadi kurang. Saudara-saudara, saya mau tanya, siapakah yang menjadi engkau yang kekal menghibur kita selama-lamanya? Hanya Tuhan Allah. Only God is an eternal thou for every human being in their personal relationship. Hanyalah Tuhan yang menjadi engkau yang kekal. Hanyalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Hanyalah Tuhan yang memimpin kita dari dunia sementara ini menuju dunia yang kekal. Hanya Tuhan yang memberi penghiburan kepada kita dari sekarang sampai kekekalan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu Daud memaparkan hal ini, dia paparkan di dalam kalimat, meskipun aku harus melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Karena engkau menyertai aku. Saudara-saudara sekalian, dunia siapakah yang bisa mendampingi kita melewati lembah bayang-bayang maut? Saya berkata kepada saudara, satu-satunya pengalaman yang tidak ada pendamping, satu-satunya pengalaman fakta yang harus kita jalan sendiri, yaitu kematian. Tidak ada orang bisa mendampingi engkau pada waktu engkau mati. Nyonyamu yang begitu mencintai engkau, setelah engkau mati, dia pergi, mungkin nikah sama orang lain. Waktu engkau melewati lembah bayang-bayang maut, tidak ada kawan, tidak ada pendamping, tidak ada orang yang berserta dengan engkau. Itulah kematian adalah satu peperangan yang tak mungkin kita hindar. Satu perjalanan yang kita harus tempuh secara sendiri. Tapi puji Tuhan, di antara semua literatur seluruh dunia, dari Greka, dari Romawi, dari Yahudi, daripada orang-orang Timur, di Cina, India, Jepang, hanya kalimat ini yang memberikan jaminan kepada kita. Waktu kita mati, bukan tersendiri. Saudara-saudara, waktu kita mati akan mendampingi yang serta dengan kita
Dan dia bukan manusia yang fana. Dia bukan manusia yang berdosa. Dia bukan manusia yang bisa mati. Dia adalah Allah sang pencipta. Allah sang menebus. Allah yang penuh dengan cinta kasih. Allah yang maha ada, maha tahu, dan maha kuasa. Dia mendampingi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah iman orang Kristen. When we die, we are not lonely. When you die, we do not walk alone in the shadow of the death. In the valley of the shadow of death, there's someone so great, unlimited, infinite God who is with us. Allah yang tidak terbatas bersama dengan kita. Saudara-saudara sekalian, satu kali saya melihat seseorang yang sangat cantik dan suaminya juga sangat gagah. Dua-dua itu murid saya. Yang perempuan di Malang, yang laki di Surabaya. Yang perempuan cantik sekali. Waktu dia masih muda, begitu banyak laki-laki yang ingin menikah dengan dia. Akhirnya dia menikah dengan seorang murid saya yang di Surabaya. Setelah menikah, membentuk satu keluarga begitu intim, begitu sempurna, begitu manis. Semua orang kalau lihat orang dua ini, semua ingin sekali keluarga yang begitu mengiurkan orang lain. Dan mereka melahirkan 3 anak, saudara-saudara. Satu hari kedua suami istri, mereka pergi mengunjungi gereja yang menjanjikan kaya, sehat, makmur, lancar, sukses, dagang pasti melimpah dengan segala keuangan, saudara-saudara. Tetapi pada waktu mereka sudah sukses, uang banyak sekali, sudah kaya sekali, mendadak divonis dokter suaminya sakit kanker di tenggorokan, yang di sini, di limpa dan di belakang hidung. Karena begitu ganas kanker yang berada dalam dia sakit luar biasa. Dan istrinya ketakutan, saban hari nangis. Sesudah itu mereka pergi cari dokter. Orang kenakan dokter di Jepang, mereka pergi, pulang tidak ada hasil. Orang perkenalan dokter di Kanada, mereka pergi, pulang tidak ada hasil. Orang perkenalkan dokter di Amerika, di Mayo Clinic, di Cleveland Clinic, di Houston, di Los Angeles, pergi terus, pulang tidak ada hasil. Orang mengatakan masih ada dokter yang lebih canggih lagi di Jerman. Terakhir suami istri pakai uang banyak sekali pergi Jerman dan sudah pulang tetap tidak berhasil. Lalu mereka bilang, saya mesti minta pertolongan dari Tuhan. Mereka sudah Kristen, sejak kecil murid saya sudah Kristen, tapi tidak di gereja saya. Mereka pergi ke pendeta, lalu pendeta melihat penyakitnya, berkata penyakit ini pasti sembuh. Karena Tuhan Maha Kuasa. Dia mendengar doa orang asal hatinya sungguh-sungguh. Mereka sungguh-sungguh berdoa dengan segala upaya minta Tuhan menyembuhkan dia. Tapi saudara-saudara, makin lama makin parah, sakitnya luar biasa. Dan akhirnya mereka cari lebih banyak pendeta. Cari pendeta di Surabaya, cari pendeta di Malang, cari pendeta di Jakarta, cari pendeta di luar negeri. Tetap tidak sembuh. Akhirnya makin parah. Mereka ingat masih ada pendeta Stephen Tong yang pernah menjadi guru kami 2 orang. Datang ke rumah saya. Saya baru tahu. Baru nikah tidak sampai 10 tahun. Sudah mendapatkan penyakit begitu keras dan kurus sekali. Mukanya lain sekali. Saya datang ke rumahnya. Mereka mengatakan, Pak Tong, Tuhan sudah janji dia pasti sembuh. Saya tidak tahu di mana ayatnya ya. Tuhan sudah janji dia pasti sembuh. Lu kok tahu Tuhan sudah janji? Semua pendeta bilang dia pasti sembuh. Semua pendeta, saya tidak masuk semua ya. Saya tanya, pendeta apa yang semua bilang dia pasti? Saya pendeta ini. 6-7 nama disebut. Saya geleng kepala. Pak Tong, kenapa geleng kepala? Ini semua pendeta tidak beres. Pak Tong, jangan marah-marah dong. Jangan kritik orang dong. Itu hamba Tuhan. Saya tidak tentu hamba Tuhan. Wah, mereka yang jadi marah. Pak Tong, ini semua betul sendiri. Semua tidak betul. Mereka bilang pasti sembuh. Kenapa bilang pasti sembuh? Karena ini orang kaya.
Kalau kaya semua bisa kasih persembahan banyak. Tapi sama orang kaya jangan sembarangan ya. Saudara-saudara. Kalau engkau jadi pendeta seperti Stephen Tong, akan dibenci oleh banyak orang kaya. Padahal saya tidak membenci orang kaya. Saya tidak menegur orang kaya. Saya menegur di belakang kekayaan ada siasat iblis yang engkau harus hati-hati. Saya mengatakan anak-anak orang kaya. Ada orang kaya anak yang marah sama saya. Salah. Saya mengatakan karena engkau berada di kekayaan. Mungkin sekali engkau melupakan Tuhan. Mungkin engkau dipakai oleh iblis. Itu sebab hati-hati. Saya tidak pernah mengusahakan apapun untuk menjelekin orang kaya dan sebagainya. Saya kasih tahu ya. Di Jakarta banyak orang kaya. Banyak orang kaya paling baik di gereja ini. Kalau engkau tidak setuju mereka. Jika engkau kaya seperti mereka. Mungkin engkau lebih rusak dari mereka. Jauh lebih rusak. Banyak orang kaya yang berada di gereja ini. Sangat diberkati oleh Tuhan. Dan mereka juga mencintai Tuhan. Tapi saya harap orang kaya jangan sensitif. Kalau dengar khotbah saya. Kalau saya menyebut orang kaya. Menyebut orang kaya yang jelek. Kenapa engkau kira saya menyebut engkau? Bukan. Banyak orang kaya yang tidak beres di luar. Dan di gereja ini banyak orang kaya yang baik. Meskipun ada beberapa yang mungkin perlu introspeksi sendiri. Tapi dalam hal-hal tertentu. Saya melihat mereka tetap lebih baik dari banyak orang kaya di luar gereja ini. Saya telah berkhotbah kepada banyak orang kaya di Jakarta. Mereka tidak mau di sini. Karena di sini resiko dimarahin. Di sini Stephen Tong lebih keras, lebih kejam, atau lebih ganas dari yang lain. Ini semua perlu kita bereskan, saudara-saudara. Dan para dia orang kaya, orang suami, engkau pasti sembuh. Tuhan mempunyai cinta kasih. Tuhan tidak mungkin membiarkan engkau. Mereka dengar senang, enak, puas. Dan mereka sesuai percaya. Itu janji Tuhan. Waktu ketemu dengan saya bilang, saya ke rumahmu. Saya melihat suamimu penyakitnya bagaimana. Saya belum bicara apa-apa. Begitu saya sampai di rumahnya. Begitu serius. Begitu diam. Begitu sunyi. Saya tahu suasana tak enak. Lalu saya masuk ke dalam kamar pria itu. Dia bareng. Oh, Pak Stephen Tong, guru saya. Terima kasih mau datang melihat saya. Waktu saya lihat dia sudah kurus. Di sini bengkak. Dan dia sakit luar biasa. Saya mengetahui dia sudah mau dipanggil Tuhan. Lalu setelah saya lihat. Saya bicara sama istrinya. Dia harus dipersiapkan. Untuk bertemu dengan Tuhan. Oh, tidak mau. Dia tidak mau lihat Tuhan. Tidak mau ketemu Tuhan. Karena Tuhan sudah janji dia pasti sembuh. Saya bilang diam. Saya kasih tahu. Dia mungkin tidak sembuh. Dia kemungkinan mati tidak lama lagi. Dia mulai nangis. Sudah mulai nangis. Dia mukanya berontak. Dia tidak terima. Pendeta lain baik-baik. Ini pendeta jelek. Ini pendeta kritik. Pendeta yang mengatakan kabar yang sulit didengar. Saya mengatakan, demi nama Tuhan, saya mempersiapkan murid saya ini, suamimu, untuk berjumpa dengan Tuhan. Patong, jangan Patong. Jangan siap-siap hati. Apa itu? Sembuhkan dia saja dengan kuasa Tuhan. Allah kan maha kuasa. Allah kan mendengar doa manusia. Saya bilang menurut you semua orang tidak boleh mati. Semua doa semua sembuh. Kenapa pendetanya mati juga? Engkau telah percaya kepada hal yang bukan Alkitab. Saya masuk ke kamarnya. Suaminya dengar kalimat saya. Saya katakan, kalau Tuhan panggil engkau, engkau sudah sedia hati belum? Dia mulai nangis, mengalir air mata. Dia bilang, Patong, bagaimana saya mempersiapkan hati? Kuduskanlah dirimu melalui pertobatan. Minta pengampunan dosa dari Tuhan. Dan engkau sekarang harus bersiap. Kalau dipanggil Tuhan, engkau sudah sedia bertemu dengan dia. Saya belum sedia, Patong. Istri saya masih muda. Anak saya masih kecil. 3 anak. Dari umur 8 dan sampai akhirnya umur 1-2. Saya bagaimana bisa meninggalkan. Mereka perlu saya. Saya bilang, meskipun demikian,
Kalau Tuhan mau engkau meninggal dan pergi bertemu dia, maukah engkau sedia hati? Dia bilang, saya mau, patong saya mau. Istrinya terus geleng kepala. Sifat berontak, tidak mau dengar. Saya berkata, taatlah kepada Tuhan. Lalu saya datang kepada suaminya. Sekarang saya doakan engkau. Ikut saya satu kalimat demi satu kalimat. Dia mengikut. Sudah habis doa. Saudara-saudara, dia punya penuh ketenangan. Perdamaian di mukanya luar biasa tenangnya. Tapi istrinya sangat tidak senang berdiri di sana. Lalu saya dengar dia dengan suara yang sangat kecil berteriak, tolong jangan minta hidup lagi. Istriku yang kukasihi, biarkan saya pergi. Saya sudah terlalu susah. Saya ke Jerman, susah sekali. Dibawa pulang, susah lagi. Sekarang saya sudah tahu, lebih baik saya mati dari hidup. Istrinya, tidak, engkau tidak boleh mati. Saya mengatakan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, aku serahkan anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Jika Tuhan mau terima dia, tenangkan jiwanya. Beri perdamaian kepada dia. Lalu sesudah doa selesai, dia penuh dengan damai. Dan dia mengatakan, Pak Tong, saya sudah siap. Kapan Tuhan mau panggil? Saya sudah sedia. Tapi saya mau tanya satu pertanyaan. Istriku bagaimana? Ketiga anakku bagaimana? Mereka masih kecil. Saya menjawab, Tuhan akan pelihara. Tuhan akan pelihara istrimu. Tuhan akan pelihara ketiga anakmu. Dia dalam kesusahan. Dia tutup mata. Berkata, biarlah kehendak Tuhan jadi. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, orang Kristen datang menyanyi, berdoa di rumahnya. Istrinya tetap tidak dapat penghiburan. Karena dia tidak bisa terima. Kenapa suaminya mesti meninggal? Dia tidak mau terima. Kenapa dia mesti janda? Baru umur 30 lebih. Saudara-saudara sekalian, salah satu wanita yang paling cantik di gereja waktu dia di Malang. Pemuda-pemudi paling sayang, paling senang kalau bisa berpacaran dengan dia. Dan anak muda yang cantik, mengapa harus menjadi janda? Saya mendoakan dia di dalam rumah saya dan serahkan dia kepada Tuhan. Dia tetap merasa saya mengganggu pekerjaan Tuhan. Saya membuat suaminya dia mati. Sudah berapa bulan tidak mau ketemu saya. Jengkel sama saya diam saja. Mendadak satu hari, dia ketuk pintu. Patong, patong. Saya buka pintu. Dia memberikan 2 helai kertas. Coba baca, ini benar enggak? Saya tanya, kertas dari mana? Dari gereja. Kertas apa? Khotbah minggu lalu. Saya bilang, kenapa bawa ke sini? Ada berapa baris ini? Saya mau minta tanya, betul tak khotbah seperti ini? Saya bilang, yang mana? Dia tunjukin. Saya baca. Waktu saya baca, saya kaget. Mengapakah perempuan bisa jadi janda? Orang semua tidak tahu. Dia mempunyai dosa tersembunyi. Yang menipu suami. Yang mengkelabui orang lain. Tetapi dia simpan diam-diam di dalam hatinya. Karena Tuhan mengetahui, maka Tuhan membongkar dosa dia. Membuat suaminya mati. Supaya dia menjadi janda. Ini kalimat apa? Dari pendeta saya. Ini kertas dari khotbah. Firman Tuhan. Saya bilang ini bukan firman Tuhan. Ini sampah. Buang ke tempat sampah saja. Mengapa Pak Tong mengatakan ini sampah? Saya berkata kepada dia. Engkau tidak pernah membaca Ayub. Di dalam buku Ayub. Ayub begitu cinta Tuhan. Penuh perasaan takut kepada Tuhan. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Tapi Tuhan mengambil 10 anaknya di dalam satu hari. Tuhan membiarkan untanya, sapinya, lembunya dicuri, dirampas oleh orang lain. Biar dia sebatang kara menghadapi penyakit seluruh kulit penuh dengan penyakit. Tuhan izinkan setan mengerjakan dia.
Dia berdosa apa? Dia bukan berdosa melawan Tuhan. Dia adalah orang berdosa seperti kita. Tetapi Tuhan menguji dia. Tuhan membersihkan hidup dia. Dan Tuhan mengambil banyak hal yang sudah diberikan kepada dia. Saya setelah bicara dia menganggukkan di kepala, mulai memikirkan kitab suci. Saudara-saudara, beberapa tahun kemudian dia mulai sadar, mulai mengerti, dan mau datang ke gereja di mana saya pimpin. Dia mengatakan, saya sekarang mulai sadar banyak khotbah yang menipu, khotbah yang kelihatan benar tapi tidak, dan khotbah-khotbah di belakangnya ada motivasi lain. Mereka menginginkan uang persembahan dari saya. Saya mengatakan, jangan bodoh lagi. Engkau seumur hidup belajar kebenaran. Suamimu sudah mati. Engkau tidak usah nangis. Dia di tempat yang lebih indah dari dunia. Dia berada di pangkuan Tuhan sendiri. Dia menerima hiburan langsung daripada Allah Bapa. Dan Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada engkau. Dan 3 anaknya tetap dibawa ke gereja. Saya berkata kepada saudara, mari kita berani menghadapi fakta. Pada waktu mama saya umur 33 harus menjadi janda. Ayah saya meninggalkan dunia. Mama saya pergi ke pendeta. Berkata, doakan saya. Pendeta mengatakan, you tidak usah takut. Kalau Tuhan mengizinkan anakmu dilahirkan satu persatu. Begitu banyak anak. 7 laki-laki, 1 perempuan. Suamimu meninggal. Tuhan akan memberkati engkau, memberkati anak-anakmu. Karena tidak ada satu helai daun yang embun tidak ada di atasnya. Jika Tuhan menurunkan embun, tidak ada satu daun yang luput tidak embunnya. Kalau Tuhan membiarkan anak-anakmu boleh dilahirkan ke dunia, tidak mungkin Tuhan membiarkan mereka tidak ada makanan. Saudara-saudara, ibuku terima kalimat-kalimat itu. Berterima kasih kepada Tuhan. Berjanji saya akan membesarkan anak-anak saya menjadi orang berguna. Akhirnya di dalam sejarah gereja Tiongkok, sepanjang ratusan tahun orang Kristen menyembah kepada Yesus Kristus. Satu-satunya keluarga yang menghasilkan 5 pendeta, memecahkan rekor adalah keluarga saya. Mamaku berdoa dan didengar oleh Tuhan. Tuhan berjanji dan Tuhan jalankan apa yang dijanjikan. Aku adalah pembela janda. Aku adalah ayah daripada anak-anak piatu. Aku memelihara engkau. Aku tidak membuang engkau. Saudara-saudara, waktu suami seorang meninggal dunia, istrinya menjadi janda. Jangan lupa, waktu engkau melewati lembah bayang-bayang maut, engkau tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, apakah di dunia ada suami istri yang cintanya kekal selama-lamanya, tidak pernah mungkin berubah? Saudara-saudara, apakah ada orang yang begitu suami mati mendampingi dia supaya sama-sama mati? Hampir tidak ada. Saudara-saudara, karena apa? Kematian adalah suatu pergumulan setiap pribadi yang tidak bisa ditolong oleh orang lain. Kematian adalah suatu pengalaman yang harus dilewati setiap orang pribadi yang tidak bisa didampingi oleh orang lain. Engkau pergi ke Eropa, istri damping. Engkau pergi rumah sakit, istri dampingi engkau. Waktu engkau mati, istrimu tidak mendampingi engkau. Karena dia adalah seorang manusia harus hidup terus. Maka setelah kubur engkau, mereka pulang ke rumah. Mereka lihat foto. Mereka nangis. Dan mereka tidak bisa mendampingi lagi. Siapakah mendampingi kita waktu kita meninggal dunia? Siapakah beserta dengan kita waktu kita melewati lembah bayang-bayang maut? Alkitab berkata, only you, my God, when I go through the valley of the shadow of death, I'm not be afraid because you are with me. And you wrote your tongkat, you punya gada akan menghibur aku. Saudara-saudara, dunia ini tidak ada satu manusia yang mau mati bersama dengan kematian yang paling dicintai itu. Ini satu harga yang terlalu besar. Sehingga engkau pacarnya mati, engkau tetap hidup. Setelah engkau nangis berapa tahun, tahun ketiga engkau cari pacar yang lain.
Karena kematian harus dilewati secara pribadi. Kematian harus digumuli oleh setiap pribadi. Saudara-saudara sekalian, saya melihat ibuku yang dengan tangisan berdoa kepada Tuhan. Aku berjanji kepadamu Tuhan, aku tidak akan menikah lagi. Umur 33 sampai mati. Saya menjadi seorang janda yang setia, janda yang suci. Dan saya akan membawa anak-anak yang kau berikan kepadaku, dibesarkan menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan Allah. Saya melihat ibuku dengan mata aku sendiri. Berapa puluh tahun setia. Dan pada waktu dia meninggal, saya berada di Paris. Setelah ada di Paris, kami dengar satu itu kawat ibu meninggal di Bandung. Saya gelisah sekali. Karena tidak pernah kami 4 bersaudara sama-sama pergi di cuti di Eropa. Hari keempat dia meninggal dunia. Lalu kita pergi, cepat-cepat pesan tiket mau pulang. Mereka mengatakan tiket penuh, mesti tunggu 2 minggu baru bisa pulang. Saya lebih susah, saya menangis. Saya bagaimana bisa ketemu dengan ibu setelah dia meninggal 1 hari, 2 hari. Setelah kami pergi 4 hari dia meninggal. Saya mau cepat pulang. Kakak saya yang paling besar sudah meninggal. Dia waktu itu kakak yang paling kaya. Buka koper, kasih lihat, ada bawa $1. Saya tanya, Kak, kenapa engkau bawa uang? Saya sudah pikir-pikir, kalau terjadi kecelakaan di tengah, kita 4 saudara harus bagaimana? Saya pikir lagi, kalau kita, si kapal terbang, diberhentikan atau ada kesulitan apa, kita harus beli tiket yang lain. Langsung dia keluarkan beribu-ribu $, beli tiket untuk 4 saudara, langsung pulang. Di tengah-tengah atas kapal terbang, saya menggubah satu musik. Ibu, ibu, mengapa begitu cepat engkau meninggalkan kami? Mengingat engkau dari muda menjadi janda. Yang engkau miliki bukan uang, bukan perak. Engkau persembahkan anak kepada Tuhan. Inilah hartamu yang paling berharga. Engkau tidak seperti konglomerat. Engkau tidak seperti orang kaya. Tapi engkau menyerahkan anak-anakmu yang kau lahirkan menjadi hamba Tuhan. Ibu-ibu, kapan aku bertemu dengan engkau kembali? Harap ketemu di dalam surga. Syair itu saya bikin lagu. Dan lagu itu saya cuma nyanyi 1 kali di dalam peringatan orang tua saya di Bandung. Tidak pernah saya nyanyi. Satu hari saya akan cetak lagu itu untuk kita boleh menyanyi bersama-sama. Untuk mengingat anugerah Tuhan. Saudara di gereja ini banyak lagu yang saya bikin hanya dinyanyikan di KIN, di seperti NRITC, NRIC. Dan hampir tidak di sini. Karena saya tidak mau kamu hanya mengikut 1 orang mengerti cinta Tuhan. Saya mau engkau mengikuti semua bangsa. Lagu-lagu dari Irland, dari Perancis, dari Jerman, daripada Norway, daripada Denmark, daripada semua negara. Untuk kita memuji Tuhan. Saudara-saudara, lagu itu lagu yang sangat indah. Dalam kunci minor. Tetapi saya tidak sering menyanyikan lagu itu. Saudara-saudara, saya mau berkata bersaudara, semua orang harus mati. Dan sesudah mati 1 kali akan diadili. Dan tidak ada orang bisa mendampingi. Termasuk istrimu, termasuk suamimu. Kecuali engkau mempunyai iman keyakinan. Tuhan menyertai engkau. Sampai menghantar engkau melewati lembah bayang-bayang maut. Sampai di surga. Di Kediri ada 2 pria wanita. 1 pasang pacaran yang sangat mencintai. Umurnya masih belasan tahun. Belum 20 tahun. Lalu mereka begitu mencintai menjadi 1 pasangan pacar yang sungguh-sungguh lugu, bersih, dan penuh dengan kemurnian cinta yang suci. Tapi akhirnya 2 orang ini tidak disetujui. Dari pihak laki, orang tuanya tidak setuju. Dari pihak perempuan, orang tua tidak setuju. Akhirnya kedua orang ini makin lama makin susah. Makin susah makin cinta. Makin cinta makin dalam. Makin dalam makin tidak setuju.
Satu hari orang tua ini nangis terus. Mereka bertemu di satu tempat dan berbicara, apakah kita mau hidup terus di dunia ini? Sang pria mengatakan, mungkin saya pilih bunuh diri. Dan engkau juga bersama-sama saya, sama-sama bunuh diri. Yang perempuan itu nangis setengah mati. Sudah selesai, mereka mulai merencanakan bunuh diri. Karena dua orang saling mencintai, tapi tidak mungkin bersatu. Itulah kesusahan paling besar di dalam dunia. Adakah hal yang lebih susah daripada saling mencintai, tetapi tidak mungkin bersatu? Lebih baik mati saja. Mereka akhirnya makin lama makin mengkonsentrasikan pikiran bunuh diri. Sehingga mereka menentukan tanggalnya, harinya, malam-malam jam berapa. Keluar lolos dari rumahnya. Laki keluar, perempuan keluar. Mereka berjalan di tempat yang sunyi, sepi luar biasa. Menuju ke sungai Kediri yang sebagian airnya deras sekali. Sungainya besar sekali. Pada waktu dua orang sudah sampai di sungai itu, mereka nangis terus. Lalu mulai tanya, mau loncat kah? Dijawab, pasti dong. Kalau dah loncat mana bisa bunuh diri? Kamu bisa berenang tak? Tak bisa. Kamu bisa juga tak bisa. Orang tak berani belajar berenang, berani loncat. Saudara-saudara, tidak lama kemudian, siapa dulu? Siapa loncat dulu? Yang pria mengatakan, saya dulu. Saya seorang jantan. Saya seorang cinta kamu. Dia pesan nangis, pesan kalimat-kalimat terakhir dengan sedih. Lalu dia loncat ke dalam sungai besar itu. Sesudah loncat, langsung dibawa arus yang besar. Terus berkita, dia berusaha untuk mau bisa berenang. Tidak bisa berenang. Pelan-pelan perempuan melihat jenazah itu terus dialir. Dia tidak bergumulan setengah mati, tidak bisa. Akhirnya hanyut. Perempuan ini ketakutan luar biasa. Dia tahu kalau dia loncat akan seperti ini. Dia tak bisa berenang, dia ketakutan. Masih umur belasan tahun. Dia ketakutan luar biasa. Dia nangis-nangis. Pulang. Saudara-saudara. Dia mau kasih tahu mamanya. Itu pacarnya hilang kayak gini. Akhirnya dia tak berani loncat, dia pulang. Suruh pulang, nangis terus. Berapa hari, tak mau makan, tak mau tidur. Nangis terus, dihibur-hibur. Tidak lama kemudian mulai tenang. Berapa bulan kemudian nikah sama orang lain. Saudara-saudara, bisakah engkau mengatakan, aku tidak takut masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut, karena ada yang menyertai aku. Yang menyertai engkau, bukan istrimu, suamimu, untuk selama-lamanya. Yang menyertai engkau untuk selama-lamanya adalah Sang Pencipta, Sang Penebus, yang betul-betul mati bagi engkau, Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku tidak rasa takut. Aku tidak takut mendapatkan kecelakaan, karena engkau menyertai aku. Tongkatmu dan gadamu menghibur aku. Minggu lalu saya sudah bicara tentang tongkat, yaitu satu rotan yang bersifat bengkok gini dan panjang untuk tarik kembali domba yang tersesat. Dan satu lagi gada yang seperti duren, yang tajam-tajam untuk memukul musuh yang menawan akan domba itu. Saudara-saudara, Tuhan tidak memimpin kami. Dia mempunyai tongkat dan mempunyai gada. Tongkatnya selain membawa kita kembali, gadanya juga kadang-kadang menghajar kita, memberi ganjaran kepada kita, supaya kita tidak berani melawan dia. Tuhan begitu cinta dan begitu besar kuasanya dan begitu limpah cinta kasihnya, membawa kita kembali kepada pangkuan dia. Saudara-saudara, biar kita mencintai Tuhan, mengerti bagaimana kita mengikuti dia dan hanya dikembalakan oleh dia. Jikalau kita tersesat, kita mungkin merugikan diri dan kita akan diperalat oleh iblis menjadi orang yang mencurigai cinta Tuhan dan tidak lagi menikmati segala berkat daripada dia.
Selanjutnya dia mengatakan, setelah engkau lewat lembah bayang-bayang maut, engkau sudah keluar, engkau sudah dibangkitkan kembali. Yesus yang bangkit. Lalu Alkitab mengatakan, Allah menyediakan hidangan yang besar untuk kita menikmati di hadapan musuh kita. Dia mengurapi kita dengan minyak. Saudara-saudara, Tuhan bukan memberikan kita kemungkinan melewati kematian. Tuhan akan memberikan kuasa kebangkitan kepada kita. Dan dia akan memberikan urapan minyak kepada kita. Di dalam ayat yang ke-5 dan 6 kita melihat pengurapan minyak itu dari atas. Dan ini melambangkan Roh Kudus memenuhi kita. We are not only saved. We are not only forgiven our sins. We are not only redeemed our soul. We will be granted the Holy Spirit as an anointment also to fill us. Tuhan akan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Tuhan akan mengurapkan kita dengan minyak. Dan minyak di sini mewakili Roh Kudus turun dari surga. Saudara masih ingat waktu saya membaptiskan engkau? Saya mengatakan saya membaptiskan engkau dengan air yang melambangkan Roh Kudus turun dari atas kepada kamu. Ke dalam gereja Reform Injili Indonesia. Di dalam tubuh Kristus yang kudus dan am. Water baptism is the symbol of the pouring down of the Holy Spirit on one person. To cleanse him and to redeem him and to give him a new life. Baptisan Roh Kudus bukan berteriak-teriak begini. Baptisan Roh Kudus berarti pembersihan daripada minyak surgawi dan pengampunan dosa yang membuat kita orang yang mempunyai hidup yang baru. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan membersihkan kita dengan Roh Kudus, dia menjadikan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang pribadinya telah dikuasai oleh pribadi ilahi. The person of the created man controlled by the person of the triune God, Holy Spirit. And that is anointment. Dia membaptiskan kita. Dan dia mengkaruniakan kita. Dia mengurapi kita dengan minyak. Di dalam hal ini, bukan saja setiap orang Kristen akan diberi kepenuhan dari Roh Kudus. Yang lebih penting lagi adalah Yesus Kristus telah menerima baptisan Roh Kudus yang paling berat. Atau urapan Roh Kudus yang paling limpah. Di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan, Allah mengurapi dia, memberikan roh kepada dia adalah tidak terbatas adanya. Saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi manusia. Firman inkarnasi menjadi daging. Dan ada urapan Roh Kudus di dalam diri Kristus. Sehingga Yesus Kristus adalah yang diurapi dengan roh yang tidak terbatas. The infinite spirit. That unlimited third person of triune God. Spirit is on Jesus Christ. Sehingga dia penuh dengan kuasa. Penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan kesucian. Penuh dengan keadilan. Untuk menjadi contoh kita masing-masing. Dan kita percaya Tuhan juga mengurapi kita satu persatu. Mengurapi kita dengan apa? Dengan Roh Kudus yang menjadi minyak sukacita. Dengar kalimat ini. Mengurapi dengan minyak sukacita. Ini muncul di dalam Ibrani pasal pertama. Engkau Allah, oh God, you are God, and you hate unrighteousness, and you love truth and righteousness. That is the reason God anoint you with the ointment of joy. Saudara-saudara, di dalam ayat itu mengandung rahasia yang besar sekali. Ya Allah, engkau mencintai kebenaran, engkau membenci kejahatan. Itu sebab Allahmu mengurapi engkau, Allah, dengan minyak sukacita. Di sini double. Pertama, God as the Son. Kedua, God as the Father. Ketiga, God the third person become the ointment of the holy oil on Jesus Christ. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 1, Allah, oh God, you are God who hates unrighteousness. You hate evil and you love the righteousness. That is the reason God anoint you. God and God. The God who hates all the unrighteousness
and wickedness, and who love all the righteousness and the truth, will be the God anointed, but another God. Jadi Allah yang cinta kebenaran, Allah yang benci kejahatan, diurapi oleh Allah. Di sini kita melihat dua Allah. Sama seperti dalam buku Kejadian. Allah menurunkan api dari Allah di surga untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Apakah artinya? Allah menurunkan api dari Allah di surga. Allah yang di bumi, Allah di Holy Son. Allah yang surga, Allah di Holy Father. Demikian di dalam Ibrani pasal 1. Allah yang mencintai kebenaran, yang membenci akan ketidakbenaran, diurapi oleh Allah dengan minyak daripada sukacita. Berarti Holy Father use the Holy Spirit as the oil of joy to anoint Jesus Christ, the Holy Son of God. Holy Father, Holy Son, and Holy Spirit. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Semua 1, 2, 3. Allah Bapa mengurapi Allah Anak dengan Allah Roh Kudus. Dan ini akan menjadi teladan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang belajar hidup seperti Yesus, akan menerima urapan daripada Allah Bapa dengan memakai Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hatimu, memenuhi hatimu, mengurapi engkau, engkau menjadi orang Kristen yang penuh dengan sukacita. The Holy Ghost will make you a rejoiceful Christian. Melayani, tidak apa. Berkorban, tidak takut. Banyak penderitaan, bisa tahan. Bagaimana susahnya, capeknya melayani, sukacita. Stephen Tom menjadi contoh. Saya tidak lebih kurang sedikit pun dari siapa di dalam capek. Kemarin pagi jam 7.30 saya memimpin masterclass. Sampai jam 9 saya duduk memimpin akan seminar. Sampai jam 3 selesai. Saya membawa 200 orang melihat akan museum dengan mereka yang sudah ikut. Saya mengizinkan mereka. Saya memberikan penjelasan. 1,5 jam sampai jam 4.35 saya mau kembali cuci-cuci, bersihkan diri, ganti baju. Jam 5 konser. Jam 5 konser sampai jam 7.30 kita bawa tamu pergi makan. Sampai jam 10 saya pulang. Saya masih belajar melalui itu pelajaran DVD untuk mengerti kebudayaan dan sebagainya. Sampai jam 3. Saudara-saudara. Apakah saya tidak capek? Apakah saya bukan manusia? Jam 3 tidur, jam 7 bangun. Saya sudah berkhotbah lagi. Nanti mesti pergi ke Singapura. Khotbah lagi sampai malam. Besok pagi-pagi berangkat dari Singapura Jakarta. Lalu pergi lagi ke Malang. Dari Malang naik lagi 2 jam. Besok malam ada kapin di kota di Malang Selatan. Saudara-saudara, dari 1 Januari sampai 31 Desember, saya punya jadwal seperti ini capeknya. Apakah saya bukan manusia? Apakah saya bukan yang bisa capek, bisa lesu, bisa bosan? Tapi saya sudah berjanji sama Tuhan, seumur hidup melayani dengan sukacita, dengan sukarela. Saya dibayar, membawa orang, memberikan penjelasan di museum, tidak dibayar. Saya kondak, tidak dibayar. Saya menerima honor dan hidup daripada gereja. Dan banyak pelayanan yang lain. Saya merelakan diri melayani dengan tidak menghiraukan mati hidup, sehat sakit, capek atau tidak, bahaya atau aman di dalam hidup saya. I am God's, I am His, and I am doing His ministry with willingness, with joy, and with happiness in my heart. Saudara, karena apa? The anointment of the joyful oil in my spirit. Father anoint His Son with Holy Spirit. Also God anoint His Christians with the happiness of Holy Spirit. Dengan penuh sukacita, engkau tidak perlu ngomel, tidak perlu bersungut-sungut. Kalau engkau tanya nyonya saya, selama 44 tahun engkau nikah dengan suamimu, coba tanya suamimu pernah mengatakan capek, lesu,
bosan, tidak ada artinya. Lebih baik jangan kerja untuk Tuhan. Never. Never even one sentence. Never even one second. Satu detik pun tidak pernah saya merasa saya capek. Tidak pernah satu kalimat pun saya ngomel bersungguh-sungguh per Tuhan. Karena ini adalah sesuatu kesadaran, kerelaan sendiri. Kalau diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Saudara-saudara, engkau dalam pelayanan bagaimana? Engkau sungguh-sungguh diurapi oleh minyak? Sungguh-sungguh ada lubrikasi? Jikalau seorang perempuan mesin jahit tidak dikasih oli, apa rasanya? Keras sekali. Kalau sudah dikasih minyak, tidak habis-habis putarnya. Yang perempuan semua mengetahui apa yang saya katakan. Kalau mesin jahit tidak ada oli, tidak mungkin jalan lancar. Kalau mobil tidak dikasih oli, tidak mungkin jalan lancar. Salah seorang murid saya menjadi pendeta di New York. Baru beli Honda yang paling baru. Di dalam 1 tahun hancur mesinnya. Saya tanya kenapa? Siapa yang saya tidak tahu. Saya cuma tahu isi bensin, tidak pernah tahu isi oli. Akhirnya mesinnya itu selalu membesuk ke tempat yang jauh di Queens. Berada di itu Bronx, berada di Brooklyn, berada di New Jersey. Dia terus membesuk. Sampai mobilnya kering semua. Pecah, retak. Di tengah-tengah jalan berhenti. Dia bilang kenapa ya? Orang lain naik mobil 6 tahun, 7 tahun masih baik. Kenapa saya baru 1 tahun 4 bulan sudah hancur. Suruh montir. Montir bilang, lah pecah itu. Mesinnya sudah retak, sudah pecah. Kenapa pecah? Terlalu panas. Kenapa terlalu panas? Saya tanya, you pernah isi oli? Tidak pernah. Saya tidak tahu kalau mobil perlu oli. Saya bilang bukan saja mobil perlu oli. You juga perlu oli. Kalau you ada oli dari Roh Kudus, engkau melayani tidak merasa capek. Seperti saya. Saudara-saudara. Tuhan mengurapi kita. Mengirim Roh Kudus kepada kita. Dan kita menjadi orang yang melayani Tuhan. Penuh sukacita. Penuh kerelaan. Penuh hiburan dari Tuhan. Saudara-saudara, seorang anak muda baru pacaran. Hatinya terus di pacarnya. Terus pikir perempuan itu. Dan satu hari malam-malam papa ketuk pintu kamarnya. Anak, papamu sakit. Batuk-batuk terus. Tolong dong pergi beli obat karena papa sakit. Papa ini ya tahu jam berapa? Sudah jam 10. Papa tidak lihat jamnya. Jam 10 semua toko obat sudah tutup. Tidak ada yang jual obat. Dan saya capek sekali. Saya mau tidur, jangan ganggu saya Pak. Besok aja kalau sudah buka toko saya pergi beli obat. Tapi jangan sekarang. Dia tidur lagi. Tutup pintu. Sudah tidur dah lama lagi. Ada yang ketuk. Laki. Dia sudah mulai ngomong. Siapa ini? Baru ngomong siapa ini? Dijawab. Pacarmu datang. Oh ya. Dan lalu buka pintu. Di mana? Di luar. Di kamar tamu. Dia keluar. Kelihatan pacarnya langsung senyum. Seperti matahari terbuka gitu. Ada apa ya? Ya maaf ya. Sudah jam 11. Saya ganggu. Oh enggak apa-apa. Enggak ganggu. Enggak. Ini sudah jam 11. Oh biasa. Saya kadang-kadang tidur jam 1 kok. Lalu ada apa? Papa saya sakit. Perlu obat. Atau perlu bawa ke dokter. Bisa enggak bantu ya? Maaf ya malam ini. Oh bisa saja. Berapa malam pun bisa. Lalu dia tanya. Mau ke dokter atau beli obat? Kalau bisa bawa saya pulang. Antar saya sampai di rumah. Bawa papa ke dokter. Lalu dia langsung pergi ke dia punya garasi. Step. Nyalain mobil. Bawa. Sudah bawa. Wah, dengan segala sopan santun. Bantu papa mertua yang akan datang. Begitu sopan. Begitu rela. Begitu bertata krama. Sampai disitu pulang lagi. Selesai semua jam 3 pagi. Waktu sudah selesai baru dia pulang. Capek dan ngaku. Ya. Sewaktu itu. Sebelum pisah. Pacar mengatakan maaf ya. Hari ini sangat bikin susah you ya. Dia bilang sama sekali tidak. You capek sekali gak? Sama sekali tidak capek. You ngantuk tidak? Oh enggak apa-apa. Lain kali ada apa panggil saya saja. Saya
ever ready, setiap waktu bersiap untuk melayani. Saudara-saudara, cerita ini lucu ya, tapi saudara tahu tidak apa artinya. Kalau ada cinta, semua gampang. Kalau tidak ada cinta, semua susah. Semua 1, 2, 3. Kalau ada cinta, semua gampang. Kalau tidak ada cinta, semua susah. Saya tanya, kamu orang Kristen yang ada cinta atau tidak? Jawab, ada nggak? Kalau ada, berapa besar cintamu? Mengapa ngomel? Mengapa terus marah-marah? Mengapa nangis? Mengapa tidak puas ini, tidak puas itu? Mengapa selalu menuding Tuhan? Kenapa begitu-begitu? Tuhan berkata, when you are filled with my spirit, and you are filled with the happiness and the joy in your heart, you will no more murmuring at me. Saudara-saudara, mari kita berubah. Mari kita minta kepada Tuhan. Turunkan Roh Kudus. Bukan roh yang bikin saya kayak orang gila. Bukan roh yang bikin saya jatuh sini satu sana. Bikin saya orang yang penuh sukacita, penuh minyak, kepenuhan Roh Kudus. Berarti kepenuhan buah-buah Roh Kudus. Roh Kudus pertama adalah cinta. Kedua adalah sukacita. Yang lain semua dikuasai oleh Tuhan ini. Kalau engkau mempunyai cinta kepada Tuhan, engkau mempunyai sukacita karena Roh Kudus, engkau tidak ngomel, tidak rasa berat, tidak rasa bosan, tidak rasa capek, engkau dengan segala kerelaan menanggung beban yang paling berat untuk Tuhan. Dan gereja ini Tuhan memberikan seorang teladan hamba Tuhan supaya engkau menyontoh dia. Saudara, mengapa banyak orang tidak pernah bilang capek di hadapan saya? Bagaimana saya mana berani bilang capek? Karena saya lihat Pendeta Stephen Tong jauh lebih capek. Itulah sebabnya gereja ini diberkati oleh Tuhan. Mari kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Lain minggu saya akan khotbah mengenai membuat cawan saya penuh. Urapi aku dengan minyak dari kepala dan membuat cawan saya penuh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu menyegarkan kami, memberikan koreksi kepada kami, memberikan introspeksi kepada kami, dan memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah pelayanan kami penuh sukacita, penuh kerelaan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.